Untuk teman-teman fresh graduate dari D3 sampai S1, siap-siap karena program magang hub Kemenaker akan dibuka lagi pada semester 1 tahun 2026. Kabarnya setelah selesai batch 1 tahun 2025 akan ada pembukaan lagi batch 1 tahun 2026. Untuk teman-teman silahkan simak video ini sampai selesai. Sebelum ke persiapan yang lainnya, silahkan teman-teman buat dulu akun Siap Kerja. Silakan cari di Google siapkerja.co.id. Nah, teman-teman silakan registrasi dan nanti teman-teman bisa membuat akun seperti ini, teman-teman. Nah, nantinya teman-teman bisa mengakses magang hub di sini. Dan silahkan isi di web tersebut data diri, pendidikan, pelatihan, sertifikasi, pencapaian, keahlian bahasa, dan lain sebagainya. Jangan lupa dilengkapi sebaik mungkin agar nantinya HRD melihat semua pencapaian-pencapaian kita di akun Siap Kerja kita. Itu aja dulu teman-teman. Saya akan update dari awal sampai akhir supaya teman-teman bisa lolos di magang hub Kemenaker ini. Terus ikuti akun ini untuk update informasi penting yang lainnya. Untuk teman-teman fresh graduate, jangan lupa persiapkan karena sebentar lagi magang hub Kemenaker batch 1 tahun 2026 akan segera dibuka. Siapa saja pesertanya? Yaitu fresh graduate maksimal 1 tahun. Kemudian persyaratannya yaitu teman-teman harus ada datanya di PD Dikti. Itu yang paling penting. Jadi persiapkan, cek dari sekarang teman-teman yang baru selesai ataupun baru wisuda, itu cek PD Diktinya ada tidak gitu kan datanya. Ketika ada berarti teman-teman bisa mendaftar. Ada pertanyaan bisa tidak pakai SKL? Tentu bisa. Karena pada tahun kemarin 2025 banyak sekali peserta magang hub Kemenaker yang daftar menggunakan SKL dan alhamdulillah bisa lolos ya, tergantung punya skill atau enggak. Jadi untuk teman-teman tips lainnya akan saya bahas satu persatu ya, sebelum tanggal 19 dan batch 1 ini selesai saya akan bahas semuanya. Jadi jangan lupa terus ikuti akun ini untuk pantau informasi terkait magang hub Kemenaker batch 1 tahun 2026. Kabar baik untuk teman-teman fresh graduate maksimal 1 tahun karena kabarnya 2026 ini akan segera dibuka magang hub Kemenaker batch 1 2026, yang mana yang batch 1 2025 itu akan berakhir pada bulan April tanggal 19 2026. Jadi siap-siap untuk teman-teman fresh graduate maksimal 1 tahun akan segera dibuka lagi, kuotanya sekitar 100.000. Jadi persiapkan apa saja persyaratan supaya teman-teman bisa lolos di magang hub Kemenaker ini. Ikuti terus akun ini untuk update informasi penting lainnya. Ada kabar bahwasanya CPNS 2026 ini akan ditunda, namun Kemhan membuka 30.000 SPPI. Hal ini menyebabkan banyak sekali pro kontra dari netizen. Karena dibalik itu pernyataan dari Mensesnek menyatakan bahwasanya APBN Indonesia ini sedang terkendala, jadi CPNS 2026 ini berpotensi akan ditunda. Namun beberapa hari kemudian ada pembukaan SPPI dari Kemhan yang membuka 30.000 SPPI untuk Koperasi Desa Merah Putih. Tentunya ini menuai banyak sekali pro kontra dari netizen bahwasanya hal ini menjadi sebuah ketidakadilan bagi CPNS 2026 karena memang alasan dari banyak berseliweran ditundanya CPNS 2026 gara-gara tidak stabilnya APBN, namun SPPI dibuka 30.000. Namun ini diperjelas oleh Bapak Zudan Arif Fahrullah bahwasanya pembukaan CSN 2026 ini belum tentu ditunda. Beliau mengklaim bahwasanya pemerintah masih menunggu usulan formasi dari kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah untuk mengetahui kebutuhan CPNS 2026 ini. Jadi tunggu saja keputusannya dan terus ikuti akun ini untuk informasi penting lainnya. Untuk teman-teman peserta magang hub batch 1 dan batch 2, jangan lupa selalu ingatkan mentornya untuk membuat tagihan ataupun membuat raport bulanan. Karena supaya bisa cair tanggal 25 pas ketika masuk saat ini. Walaupun teman-teman masih bisa WFH di tanggal 25 sampai tanggal 27 di bulan ini, tapi tetap uang saku teman-teman harus bisa dicarikan pada tanggal 25 biar tepat waktu. Jadi jangan lupa selalu ingatkan mentornya. Terima kasih. Apakah rekrutmen CPNS 2026 akan ditunda? Banyak video berseliweran bahwasanya
CPNS 2026 akan ditunda karena memang ada beberapa hal dan juga ada beberapa alasan. Namun ada 3 sektor yang memang dipastikan akan dibuka di CPNS 2026 ini. Apa saja sektornya? Mari kita bahas. Jadi Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan bahwasanya pemerintah masih mematangkan sektor prioritas sebelum buka seleksi CPNS. Setelah kemarin beredar surat dari Menpan RB untuk instansi pemerintahan ataupun kementerian untuk mengajukan kebutuhan ASN di masing-masing sektornya. Nah, sekarang sudah ada keterangan dari Mensesnek Prasetyo Hadi bahwasanya beliau menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih menahan keputusan terkait jadwal pasti rekrutmen CPNS 2026. Langkah strategis ini diambil karena memang memastikan bahwa setiap formasi yang nantinya dibuka betul-betul selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional. Karena memang fokus utama kabinet saat ini adalah melakukan identifikasi mendalam terhadap sektor-sektor prioritas yang memerlukan penguatan sumber daya manusia secara mendesak. Jadi intinya tidak akan ada pembukaan CPNS besar-besaran, teman-teman. Dan pemerintah ingin memastikan bahwasanya penempatan ASN baru sejalan dengan visi besar pemerintahan saat ini, yaitu terutama sektor kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan. Nah, pasti ya, yang 3 sektor ini pasti akan dibuka di CPNS 2026 ini. Pertama kesehatan, kedua pendidikan, dan yang ketiga ketahanan pangan. Bersiap-siap saja, mudah-mudahan ini menjadi kabar yang baik dan mudah-mudahan ada kepastian dari pembukaan CPNS 2026 ini. Terus ikuti akun ini untuk update informasi penting lainnya. Informasi terbaru bahwasannya Kemhan bakal rekrut 30.000 SPPI untuk Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia. Rekrutmen SPPI ini untuk Koperasi Desa Merah Putih terbuka untuk umum, seluruh sarjana maupun magister, semua jurusan bisa mendaftar. Nah, berita ini ternyata resmi dari akun Kemhan RI sendiri. Ya, jadi sudah ada pamflet bahwasanya mereka membuka rekrutmen nasional sarjana penggerak pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Merah Putih seluruh Indonesia. Namun pembukaannya sangat singkat sekali, pendaftarannya baru dibuka, namun hari ini juga langsung ditutup ya. Masih ada waktu sampai nanti malam. Teman-teman yang memang sesuai kualifikasi, silahkan bisa cek link di bawah untuk informasi pendaftarannya. Tadi pagi saya cek masih error, mudah-mudahan saja sekarang sampai malam nanti sudah membaik kembali. Ini kabar baik buat teman-teman, jadi yang berminat silahkan teman-teman segera mendaftar. Terus ikuti akun ini untuk informasi penting lainnya. Update pendaftaran SPPI dari Kemhan RI, bahwasanya pada hari ini dan hari kemarin itu masih banyak yang belum bisa buat akun ya teman-teman. Terjadi error ataupun ada yang sudah masuk tapi menunya kayak gini ya teman-teman, daftaran ditutup gitu. Nah, ada yang menunya kayak gini ya, pasti ada ya teman-teman. Nah, kebetulan di pamflet itu pendaftaran sampai tanggal 17 bulan April tahun 2026. Jadi masih banyak waktu sampai 1 bulan ke depan untuk mengupdate pembuatan akun, dan juga jangan lupa dicek secara berkala, barangkali ini sudah membaik kembali. Diperkirakan ini terjadi error karena banyak yang mengakses teman-teman. Mudah-mudahan websitenya segera membaik ya teman-teman. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwasanya pendaftaran SPPI ini itu nantinya akan menjadi P3K dan akan mendapatkan gaji pokok berikut tunjangan. Dan yang perlu teman-teman ketahui, SPPI Koperasi Desa Kelurahan ini itu kontraknya 2 tahun saja. Nantinya ada perpanjangan kontrak atau tidak, itu akan diatur kembali. Dan yang belum mengetahui silahkan cek barcode di sini ya, dan juga persyaratannya jangan lupa ini ya teman-teman. Itu saja update-nya. Jangan lupa terus ikuti akun ini untuk update informasi penting lainnya. P3K paruh waktu dihapus lewat revisi Undang-Undang ASN. Pemerintah siapkan konversi ke status penuh waktu mulai 2026. Mari kita bahas. Pemerintah bersama DPR RI memastikan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu tak lagi dipakai dalam revisi Undang-Undang ASN ke depan. Sistem kepegawaian nasional hanya mengenal 2 status resmi, yakni pegawai negeri sipil dan P3K penuh waktu. Nah, kebijakan ini muncul di tengah kegelisahan ribuan P3K paruh waktu yang selama ini berada dalam posisi serba tidak pasti. Selain menerima penghasilan relatif rendah, sebagian dari mereka juga belum memperoleh kepastian hak keuangan seperti gaji dan tunjangan lainnya. Karena itu, pemerintah pusat masih menyiapkan petunjuk teknis agar proses peralihan berjalan dan tidak menimbulkan kekosongan tenaga kerja. DPR juga mendorong implementasi revisi Undang-Undang ASN
presiden ini tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah. Saat ini P3K paruh waktu masih menanti kepastian final terkait pelaksanaan konversi serta syarat dan yang harus dipenuhi apa saja. Mereka berharap perubahan aturan ini benar-benar membawa perbaikan dan juga kesejahteraan, bukan sekedar pergantian istilah status semata. Mudah-mudahan ada kabar baik untuk teman-teman semuanya yang sekarang masih berstatus sebagai P3K paruh waktu. Semangat.